Halo semuanya, saya Gunggek Mita, saya Gunggek Cahya. Kali ini kita bertemu lagi di channel Bunda Arsaningsih dalam program Tanya Bunda. Tanya Bunda episode ini merupakan cuplikan pertanyaan dari roadshow Karma dan Reinkarnasi di Kota Denpasar. Oh iya, roadshow Karma dan Reinkarnasi juga diselenggarakan di seluruh kabupaten di Bali loh. Datang ya di roadshow Karma dan Reinkarnasi di kabupaten selanjutnya. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di description box di bawah ini. Ingat di like, komen, dan subscribe. Dan klik lonceng untuk notifikasi video terupdate di channel ini. Yuk simak pembelajarannya. Bahagia sekali rasanya saat ada di sini. Saya sengaja hadir bersama putri saya dan suami tercinta. Saya sering mendengar bahwa ada karma, kemudian reinkarnasi. Saya bertanya-tanya dan ingin tahu dari Bunda, apakah di kehidupan sekarang saya sudah melakukan pembayaran hutang kepada suami dan putri saya. Dan saya ingin tahu hubungan saya di kehidupan lalu. Seperti yang pernah saya dengar, orang-orang dengan suaminya itu mungkin dulu dia adalah ibunya atau mungkin siapa. Saya ingin tahu itu. Mohon Bunda bisa membantu kami sehingga kami dengan cerita itu mempercayai bahwa kami bisa hidup lebih bahagia. Terima kasih. Saya juga mau Bunda diukurkan kayak gitu ya Bunda ya. Ya namanya juga bertanya boleh-boleh saja kan Bapak Ibu. Jadi rata-rata kalau saya tangkap radiasinya semua pingin diukurin ya. Oh, semua pingin tahu saya dulu apa ya sama suami saya dulu apa ya sama Marta atau sama Pak Gede atau siapapun yang kita temui pasti ada terbersit hal seperti itu. Sebenarnya dalam proses kita menjalani hidup itu enggak terlalu penting buat kita ya, maksudnya kita nggak perlu detail banget tahu siapa mereka dari masa lalu kita. Kenapa? Ya kayak kemarin tuh ada yang diskusi sama saya, Bunda ada loh yang mereka pengen tahu siapa ya suaminya kok sering ribut terus karena gara-gara nonton yang terakhir itu iya. Karma reinkarnasi dengan mertua, terus kaitannya sama suami gitu. Terus saya ribut terus, saya gini-gini gitu. Begitu saya kasih tahu sesungguhnya siapa hubungannya, terus ibu pengen tahu ya siapa suami ibu. Ya dah kalau gitu nanti saya biar bisa lebih baik lagi. Wah pede banget dia bilang, woi saya bisa lebih baik lagi. Saya sudah ngukurin, yang saya ukurin sebaiknya tidak saya beritahu. Tapi ya saya ukur dengan solmeter, oh harusnya ibu ini nggak perlu tahu deh saya kasih tahu siapa dulu suaminya. Tapi orang ini ngotot banget sampai saya ditungguin nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya saya ingin ngetes juga solmeter saya, maksudnya saya pengen tahu apa bener nih ibu ini saya dapatnya tidak karena ada hal buruk nanti. Tapi karena ngotot terus saya nggak sampai hati, akhirnya saya bilang ya maaf Bu ya, dulu suami ibu adalah bapaknya ibu di past life gitu. Wah dia sangat terkejut dan kemudian dia diam. Kok diam saya gitu. Terus gimana ya saya ngebayangin nanti kalau saya sama suami saya itu adalah bapaknya. Wah, terus jadi jangan gitu. mau tahu kalau kayak gitu Bunda. Ya. Ada yang belum 17 tahun. Ya pakai bahasa isyarat ya Bunda ya. Nah, kan itu masalah buat saya jadinya gitu. Oh ya, saya harus hati-hati karena tidak semua orang itu akan menerima proses itu semudah itu. Iya. Ya, jadi mungkin saya juga tidak lagi akan mengungkit ke masalah yang seperti itu, tapi pahami saja
bahwa apapun mereka itu sudah berjodoh seperti saat ini Bapak Ibu bertemu, tidak ada yang kebetulan dalam proses hidup kita. Maka gunakan waktu kita bertemu itu untuk menyelesaikan kebaikan kepada mereka. Sadari bahwa pasti kita ada hutang di balik ini semua. Terus apa indikatornya? Ketika saya sudah cukup seperti Ibu tadi, apakah saya sudah cukup berbuat baik atau menyelesaikan hutang karma saya dengan si A, si B? Yang kita lihat adalah diri kita. Ya, yang kita rasakan adalah diri kita di dalam. Namanya juga mengolah rasa. Kalau dalam kesehariannya kita sudah bisa menerima mereka apa adanya, oh berarti kita sudah berdamai dengan mereka. Berarti saya sudah cukup membayar hutang. Tapi ketika dia dengan pola tingkah yang tidak baik itu kita masih jengkel, masih grundel, masih enggak puas dan sebagainya, berarti di situ kita masih punya hutang. Jadi ketika ada kedamaian di dalam diri, kita melihat orang lain bertumbuh apa adanya, memaklumi mereka, oh ya begini dan begitu, maka disitulah kita sudah menyelesaikan hutang kita. Tentunya tidak cukup hanya dengan proses rasa, secara action juga kita harus siap melayani. Kalau tadi Mbak Eva ya, Eva tadi, Ibu Made Sugiani. Oh, ini Mbak Eva ya. Mbak Eva tadi bermasalahnya dengan kesehatan, dengan proses mengatur pikirannya. Maka ibu atau yang berhubungan dengan hubungan, karena ini hubungan, siapa dia, bagaimana, dia kok bandel sekali, ya atau anak kita cerewet sekali, mari kita melihat di dalam diri kita. Apabila ya hukumnya energi adalah sejenis menarik sejenis. Ketika di dalam kita ada rasa yang tidak nyaman, berarti mereka adalah bagian yang dulu kita punya peran atau andil berbuat hal yang buruk. Sehingga baru ketemu aja kita sudah tidak nyaman. Tapi ketika yang kita temui membuat kita maknyes atau membuat kita happy, berarti kita menanam kebaikan pada diri mereka. Berlatihlah untuk terus menerima dan memahami orang-orang yang hadir yang dalam hidup kita, seburuk apapun mereka, tanpa komplain. Memang ini sulit, tapi inilah proses pembelajaran kita. Kalau nanti Bapak Ibu paham dengan soul matter, baru kita bisa paham kayak tadi Pak Gede. Saya sudah bilang Pak Gede jangan lama-lama soul matterin. Waktunya habis nanti. Ya karena masih ngukurin yang mana. Banyak siapa sekali. Ya karena banyak sekali. Nah dengan proses itu akhirnya dengan soul matter ini kita bisa paham. Oh ternyata saya sudah melakukan swadharma saya sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua dengan baik. Karena apa? Karena belum tentu ketika kita menyelesaikan karma kita misalkan dengan anak kita, ya, terus kalau anak kita berbuat buruk, wah ini masih karma saya. Tidak juga seperti itu. Karena ada bagian yang akan kita sikapi dalam kehidupan saat ini atau karma yang terbentuk pada kehidupan saat ini. Bisa saja dari kehidupan yang dulu sudah selesai, ya istilahnya sudah impas hal buruk yang kita dapat dari mereka, tapi kehidupan saat ini saya membentuk karma baru yang lebih buruk lagi. Sehingga hutang ini terus berkelanjutan sampai di kehidupan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu lebih baik kita melihat apa di dalam diri kita dan teruslah berbuat kebaikan karena hanya kebaikan yang akan menyelesaikan proses diri kita. Kalaupun mereka misalnya belum bisa menerima kita apa adanya dengan karakter yang buruk dan hal-hal yang buruk, biarkan saja. Yang penting di dalam diri kita ada kedamaian. Tidak lagi membentuk karma baru yang lebih buruk.
Itu yang terpenting.